Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Razaka Anwar yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada tanggal 28 Oktober tahun 2020. Pemirsa, wabah virus COVID-19 yang semula dianggap sebagai krisis yang hanya melibatkan kesehatan masyarakat, lambat laun berkembang menjadi isu yang sangat kompleks mempengaruhi dinamika di tingkat lokal, regional, dan internasional. Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan angka kematian yang tinggi, tetapi munculnya masalah global juga menyebabkan buruknya situasi negara di berbagai bidang seperti ketidakstabilan politik, resesi ekonomi, peningkatan pengangguran, ancaman kekurangan pangan, krisis kondisi, keterkaitan antara sektor. Semakin memperlebar disparitas di dalam dan antar negara, serta berdampak pada penurunan tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat terutama bagi lanjut usia, masyarakat adat penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan populasi terpinggirkan lainnya yang paling rentan terhadap COVID-19 dan dampak sekunder dari upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi. Skala dampak pandemi multifase akhirnya menguji kemampuan kepemimpinan dan komunikasi para pemimpin politik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini sudah bersama dengan beberapa sumber. Pertama, Ibu Joylin. Selamat pagi, Ibu Joylin. Selamat pagi. Ibu Joylin sekarang berada di kota mana? Berada di negara mana? Sekarang saya lagi di Berlin, di Jerman. Oke. Bu Joylin, saya ingin menanya, apa sih aturan negara Jerman pada saat situasi COVID-19 ini? Jadi menurut saya sendiri, penanganan COVID di negara saya itu bersifat proaktif, preventif, dan cepat tanggap ya. Karena sejak awal terdeteksi adanya masyarakat Jerman yang terinfeksi COVID-19, pemerintah kita langsung menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini dan untuk mencegah agar penyebaran virus semakin menjadi-jadi. Pada fase pertama COVID, pemerintah Jerman mengeluarkan peringatan perjalanan karena penyebaran virus COVID. Selain itu, perbatasan negara kita juga ditutup untuk orang-orang dari negara selain negara-negara di Uni Eropa. Saat itu, Kementerian Luar Negeri kita juga melakukan operasi besar untuk memulangkan warga negara Jerman yang sedang terdampar di luar negeri. Kemudian, untuk membangun kesadaran publik mengenai bahaya kasus ini, bahaya virus corona ini, Kanselir kita, Angela Merkel, mengumumkan lewat acara TV bahwa penanganan penyakit COVID adalah hal yang serius. Setelah itu, Jerman mulai menerapkan kebijakan-kebijakan lain seperti perlakuan lockdown, penutupan banyak tempat umum seperti sekolah, restoran, dan bioskop, dan pemberlakuan pekerjaan jarak jauh yang berarti pekerja kantoran harus bekerja dari rumah masing-masing. Oke. Apakah kebutuhan di negara Jerman terpenuhi dan kebutuhan masyarakatnya juga terpenuhi? Pada fase pertama COVID-19, seperti negara-negara lain, Jerman juga mengalami penurunan ya dalam hal ekonomi. Selain itu juga banyak terjadi panic buying. Kalau untuk saya sendiri awalnya sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi semakin lama kita juga semakin terbiasa hidup di keadaan ini. Jadi kebutuhan saya juga terpenuhi semua. Untungnya juga sekitar sebulan setelah penerapan kebijakan-kebijakan penanganan COVID ini, jumlah infeksi COVID di Jerman berhasil menurun. Maka keadaannya dari awal tidak seburuk negara-negara tetangga kita. Sampai cara pemerintah kita untuk menangani pandemi ini mendapat rekognisi dari negara-negara lain. Kalau untuk masalah panic buying itu ada kebijakan di setiap toko untuk memberikan batas maksimal pembelian bahan-bahan pokok. Jadi semua orang bisa mendapatkan bagiannya masing-masing. Bagaimana penanganan COVID di Jerman, Ibu Joylin? Seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi ada beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah kita, seperti lockdown, social distancing, dan massive testing, yang hasilnya itu terintegrasi dalam aplikasi yang bernama Corona Warn App, yaitu contact tracing application yang disediakan oleh pemerintah kita. Dan untuk tesnya sendiri, setiap hari bisa dilakukan sekitar 1 juta tes. Setelah tes itu, jika memang ada penduduk yang ternyata positif COVID-19, pemerintah sudah menyediakan beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, jika gejala yang kita rasakan tidak terlalu parah, misalnya hanya flu dan tidak terjadi sesak nafas, kita diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Oke, terima kasih ya Bu Joylin atas informasinya.
Sekarang saya juga ada salah satu WNI yang tinggal di New Zealand. Selamat pagi, Ibu Astri. Selamat pagi. Ibu Astri dari New Zealand dari kota mana? Saya sekarang lagi di Wellington. Oke. Apa sih Bu aturan di New Zealand tentang situasi pandemi situasi COVID-19 ini? Sebenarnya kalau untuk aturan-aturan dan kebijakan dari pemerintah itu nggak jauh beda sama yang tadi dari Jerman ya. Kayak isolasi mandiri, terus juga lockdown, terus pembatasan masuknya orang yang dari luar, terus juga pemerintah juga melakukan pengujian kayak tes massal gitu. Kemudian juga di New Zealand juga menerapkan strategi eliminasi sama ini ya protokol kesehatan yang diterapkan dari awal adanya pandemi ini, terutama dari awal pertama adanya kasus positif di New Zealand. Strategi eliminasi tadi itu berupa kayak pengendalian perbatasan secara ketat bagi wisatawan yang datang, terus juga tadi yang tes massal, kemudian promosi kebersihan seperti bagaimana etiket batuk atau cuci tangan yang baik, kemudian juga penyediaan fasilitas kebersihan tangan di lingkungan publik. Selain itu juga pemerintah juga memperingati peringatan tingkat 4 ya, yang melakukan penutupan sekolah, kemudian juga tempat kerja, kafe, bioskop yang seperti itu. Selain itu juga ada pembatasan pergerakan kita gitu, nggak boleh kemana gitu. Terus juga pemerintah menyarankan supaya kita mengurangi kontak di ruang publik, seperti itu sih. Oke. Apakah kebutuhan di negara New Zealand terpenuhi dari segi pokok maupun Ibu pribadi? Kalau saya pribadi sih terpenuhi ya. Saat ini juga di sebagian warga di New Zealand ini kan karena tadi penutupan ini ya tempat kerja, jadi banyak masyarakat yang tidak bekerja sehingga pemerintah itu memberikan bantuan kepada para pekerja yang nggak bisa bekerja itu berupa bantuan pendapatan selama pandemi ini gitu. Terus juga pengusaha yang terkena positif COVID-19 itu dapat mengajukan subsidi yang ada untuk mendukung upah semua pekerja mereka. Kemudian juga dalam pemberian layanan kesehatan, pemerintah masih tetap menyediakan infrastruktur kesehatan beserta dengan dokter-dokter gitu. Juga untuk saat ini lockdown juga ketersediaan pasokan makanan juga dipenuhi oleh pemerintah, jadi aman-aman aja. Oke, dan bagaimana penanganan COVID secara medis di negara New Zealand, Ibu? Kalau untuk penanganan secara medis sendiri itu sama seperti tadi di Jerman, pemerintah itu dalam sehari di New Zealand bisa melakukan kurang lebih 10.000 tes massal. Jadi setiap orang bisa melakukan tes, malah harus melakukan tes untuk mengetahui apakah masyarakat itu positif atau tidak. Ketika seseorang itu dikonfirmasi positif, maka pemerintah akan melakukan penelusuran kontak bergulir untuk mencari tahu orang-orang yang pernah berinteraksi dekat dengan penderita tersebut. Nah, setelah pelacakan kontak itu dilakukan, maka tindakan selanjutnya itu yaitu kalau misalkan gejalanya enggak begitu parah, paling diberi instruksi untuk karantina mandiri. Kalau misalkan gejalanya parah, itu akan dilarikan ke rumah sakit, seperti itu. Oke, terima kasih. Dan ini ada salah WNI terakhir yang akan saya wawancari. Selamat pagi, Bapak Didi. Ya, selamat pagi Bapak Kazaka. Nah, Bapak Didi di negara mana, Pak? Saya lagi di Taiwan, Pak. Oh, di kota mana ya, Pak? Di kota Taipei. Oh, di kota Taipei. Apa sih aturan di negara Taiwan untuk situasi pandemi COVID-19 ini? Jadi COVID
ini telah muncul jadi pandemi global dan mulai memburuk pada awal tahun 2020 ya. Pada saat itu, pemerintah Taiwan langsung bereaksi cepat dengan memberlakukan kebijakan dan mengeluarkan undang-undang khusus penanganan COVID-19. Undang-undang ini sebagian besar berisi aturan yang memperketat kontrol perbatasan Taiwan. Dimulai sejak 6 Februari 2020, Taiwan mulai melarang kedatangan dari Cina dan Hong Kong. Lalu pada 19 Maret, pembatasan diberlakukan di lebih banyak negara ketika COVID-19 mulai meluas. Bahkan Taiwan melarang kedatangan dari seluruh dunia tanpa terkecuali. Lalu khusus untuk penduduk Taiwan di luar negeri yang ingin kembali ke Taiwan itu diperbolehkan kembali ke Taiwan dengan syarat bersedia di karantina selama 14 hari. Oke. Apakah kebutuhan masyarakat Taiwan terpenuhi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Untuk ketersediaan kebutuhan sempat terkendala ya Pak, yaitu pada saat awal pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19. Penduduk Taiwan mengalami fenomena panic buying yang dirasakan juga oleh negara lainnya. Mereka sangat khawatir dengan diterapkannya lockdown ketat di seluruh Taiwan. Panic buying ini tentunya juga menyebabkan kelangkaan barang-barang di mana-mana. Oleh karena itu, pemerintah sejak beberapa hari yang lalu mulai menyalurkan bantuan makanan dan mulai menambah distribusi makanan ke seluruh Taiwan. Sehingga untuk saat ini kebutuhan barang sudah cukup aman, Pak. Oke, bagaimana sih penanganan COVID-19 di negara Taiwan, Bapak Didi? Untuk penanganan pandemi COVID-19 di Taiwan sepertinya hampir sama dengan negara lain ya. Pemerintah setempat memberlakukan ribuan tes COVID-19 per harinya. Lalu yang terkena positif COVID akan mendapatkan penanganan medis dan tempat untuk karantina. Oke, terima kasih Bapak Didi. Selamat pagi. Ya, sama-sama Pak Raza. Selanjutnya, mengenai penanganan di beberapa negara tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Bu Rania. Selamat pagi, Bapak Razaka. Bu Rania, bagaimana analisis akademisi terhadap kepemimpinan perempuan dan menghadapi pandemi ini? Dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, masing-masing pemimpin negara telah menerapkan berbagai kebijakan nasionalnya untuk menangani penyebaran virus ini. Dan menariknya, negara-negara yang dianggap berhasil dalam penanganan COVID-19 justru datang dari negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan. Namun hal tersebut bukan semata-mata menjelaskan bahwa pemimpin laki-laki gagal menangani masalah COVID-19 dengan pendekatan maskulinitasnya. Praktiknya, dengan menggunakan pendekatan berbasis kesetaraan gender, sifat-sifat feminitas dan maskulinitas yang keduanya tercermin pada kebijakan para pemimpin perempuan, merupakan faktor-faktor keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Terlepas dari adanya stigma akan karakteristik perempuan dan minimnya keterlibatan perempuan dalam ranah politik, hal ini nyatanya tidak membatasi mereka dalam bertindak untuk menangani penyebaran virus secara efektif. Penanganan efektif terhadap COVID-19 terbukti terjadi di negara-negara dengan pemimpin perempuan, sebagaimana dapat dilihat dalam kasus New Zealand, Jerman, dan Taiwan. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi domestik di masing-masing negara. Menurut laporan Kementerian Kesehatan New Zealand, negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern ini menyatakan bahwa per 28 September 2020 tidak ada kasus baru dan kematian karena COVID-19. Dengan ini, New Zealand telah berhasil menurunkan kasus COVID-19 secara total setelah sebelumnya tercatat telah mencapai 1.477 kasus dan 25 angka kematian. Keberhasilan penanganan COVID-19 terjadi pula di Jerman yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel yang memiliki tingkat kematian lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Inggris, Italia, Prancis, Spanyol, dan lainnya, yakni sebanyak 71 orang per 21 September 2020. Selain itu, keberhasilan lainnya juga ditorehkan oleh Taiwan yang dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen dengan total kematian sebanyak 7 orang dan per 28 September 2020 tidak terdapat laporan kasus baru.
Oke, baik. Terima kasih Bu Rania Ya, atas kesempatannya hari ini. Selanjutnya kita sambungkan ke narasumber kedua dari Unpad. Selamat pagi Ibu Mega. Selamat pagi Bapak Razaka. Ibu Mega, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Ibu mengenai permasalahan ini? Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Rania tadi, karena seperti yang kita ketahui, saat ini para pemimpin perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memimpin sebuah negara. Dan adanya pandemi ini sekaligus mematahkan berbagai sentimen yang ada mengenai perempuan, bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu emosional, perempuan itu tidak rasional, karena dapat dilihat di beberapa negara seperti Jerman, New Zealand, dan Taiwan yang dipimpin oleh perempuan, bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang berhasil seperti dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan dalam sudut pandang feminis liberalis, perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, stigma yang telah berkembang di masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai batasan dalam mengembangkan kemampuannya. Adapun hal tersebut juga membentuk anggapan orang-orang terhadap pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan seringkali dikaitkan dengan maskulinitas, sehingga menghadirkan adanya anggapan bahwa laki-laki lebih rasional, kuat, independen dalam membentuk sebuah kebijakan. Padahal hal ini tidak menutup kemungkinan jika sifat-sifat seperti itu juga bisa saja ada dalam diri perempuan. Bahkan baik perempuan maupun laki-laki juga bisa saja memiliki karakteristik feminitas dan maskulinitas di dalam dirinya. Dan di samping itu, karakter feminitas juga dibutuhkan dalam pembentukan kebijakan. Seperti dari kasus pandemi ini, dan dilihat dari beberapa contoh negara yang disebutkan tadi, terdapat beberapa karakteristik feminitas seperti cara berkomunikasi dan melakukan penanganan yang tenang, empatik, serta kepedulian mereka atau people oriented yang juga menjadikan keberhasilan dalam penanganannya. Dan di samping itu, para pemimpin negara tersebut juga tetap tegas dan rasional dalam mengambil keputusannya. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini dapat kita lihat jika perempuan juga mampu untuk mengatasi permasalahan besar seperti COVID-19 ini. Dan maka dari itu, untuk kedepannya hak-hak bagi perempuan juga perlu untuk terus ditingkatkan agar nantinya dapat menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki maupun perempuan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mega atas waktunya. Sama-sama. Jadi perempuan mendapat hak yang sama seperti laki-laki menangani suatu situasi COVID-19. Jadi untuk kedepannya masyarakat lebih terbuka lagi bahwa perempuan juga bisa memimpin dalam politik untuk mengatasi pandemi COVID. Seputar berita pagi ini, saya Razaka Anwar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.